warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiat Tania, mahasiswi aktif Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hapka, program studi pendidikan biologi semester 4. Di sini saya akan menampilkan hasil wawancara terhadap kepala sekolah, guru biologi, serta siswa dari SMA 48 Jakarta untuk memenuhi tugas mata kuliah PLP 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UHAMKA jurusan pendidikan biologi ingin melakukan wawancara dalam rangka pengenalan kami terhadap lingkungan sekolah. Wawancara ini akan dilakukan secara memberikan pertanyaan secara bergilir. Untuk yang pertanyaan pertama dimulai dari saudari Iya Pak, jadi yang pertama gimana sih Pak karakteristik dari peserta didik ini secara umum gitu? Ya, alhamdulillah kalau peserta didik 48 itu rata-rata aktif, pintar, dan berwawasan lingkungan ya, dan punya daya juang yang cukup tinggi. Kemudian Pak, yang kedua itu bagaimana kebiasaan peserta didik secara umum? Karena kan mungkin kalau di beberapa sekolah lain itu punya kebiasaan kayak bawa bekal gitu Pak. Kalau di 48 sendiri itu gimana? Ya, ada dari peserta didik itu sebagian peserta itu membawa bekal, berusaha untuk sampah-sampah hasil sisa-sisa makanan itu selalu dibuang ke tempatnya. Ya, selanjutnya dari bagaimana karakteristik pendidik di sekolah, pendidiknya ya Pak, secara umum tadi kan peserta didiknya. Kalau guru-guru kita selalu membiasakan ya, pembiasaan 5S-nya ya, anak-anak sebelum masuk ke ruang belajar atau kelas, di depan itu guru-guru sudah berbaris untuk membiasakan itu. Ya. Selanjutnya dari saudari Lutfi. Ya Pak, perkenalkan nama saya Lutfiat Tania. Jadi saya akan menanyakan pertanyaan seputar hubungan antar warga sekolah dan keorganisasian. Pertanyaan pertama itu, bagaimana hubungan antara peserta didik dan pendidik di sekolah? Ya, alhamdulillah kalau di 48 itu hubungan dialogis atau istilahnya ya, saling interaksinya saling baik antara guru dan siswa. Ya tentu saja ada sebagian anak yang karakternya itu agak minder, itu susah sekali ketemu di jalan ya harus disapa dulu, tapi hanya sebagian kecil. Ya, selanjutnya itu bagaimana sih Pak hubungan antara staf sekolah, pendidik dan peserta didik itu terjalin gitu di sini? Ya semuanya terjalin baik, di luar sekolah ya masih baik, saling kunjung kalau memang ada yang saling repot, saling membantu, baik itu guru, TU atau pesuruh, itu ada hubungan yang baik di sekolah. Yang terakhir pertanyaan dari saya, bagaimana struktur organisasi dalam sekolah ini gitu, beserta tata kerjanya seperti struktur organisasi tata usaha dan OSIS gitu di sekolah ini? Untuk guru itu strukturnya akan mulai dari kepala sekolah, wakil staf, wali kelas, itu semuanya ada. Kemudian di TU juga ada struktur, OSIS juga ada struktur. Nah, struktur itu dibuat kan terbagi berdasarkan unit-unit kerjanya ya. Kalau di guru nanti ada bidang kurikulum, kesiswaan, sarana, di TU menyesuaikan biasanya. Ya, itu aja Pak pertanyaan dari saya. Selanjutnya akan ditanyakan dari saudari Zahra. Iya Pak, perkenalkan saya Zara Khairana, akan mempertanyakan pertanyaan seputar peraturan dan tata tertib sekolah Pak. Ya. Jadi pertanyaan pertama saya, ada atau tidak sih Pak di sini peraturan terkait pendidik dan peserta didik luar sekolah gitu Pak? Jadi contohnya kayak peraturan pendidik nggak boleh gitu mengajarkan pelajaran di luar jam sekolah, di luar sekolah gitu. Kalau pendidik guru itu kan aturannya ada kode etik gurunya. Yang jelas di sekolah ini juga tidak mengizinkan kita tuh komersil di luar jam pelajaran itu. Ngeles murid sendiri itu tidak boleh. Tapi kalau melayani harus, ketika pelajaran di kelas itu tidak jelas, kemudian masih tadi saya katakan ada siswa itu yang malu kalau bertanya langsung di kelas. Mereka nanya melalui pesan WA, di foto. Nah, saya atau rata-rata di 48 itu seperti itu dilayan. Kadang-kadang sampai di luar jam kita pas repot juga tetap dilayan. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengimplementasikan peraturan dan tata tertib sekolah kepada warga sekolah? Ya, cara mengimplementasikan ya kita harus saling mengingatkan satu sama lain apabila ada perilaku atau apa yang mengarah ke tindakan tidak disiplin, harus diingatkan, baik itu guru sesama guru atau guru mengingatkan muridnya ya. Jadi selalu diingatkan, selalu disampaikan yang seharusnya bagaimana ya. Yang lain-lain ya nanti tergantung apakah pelanggarannya berat atau tidak. Tapi kalau sudah dimulai dengan menegur itu pasti ringan, dan kedepannya mudah-mudahan tidak mengulang lagi, jadi tidak ada sanksi yang berat gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, apakah staf sekolah juga mengetahui peraturan dan tata tertib untuk peserta didik? Ya pasti tahu, pasti ada, karena selalu disosialisasikan ya di program-program sekolah, apalagi di rakter atau di rapat koordinasi itu selalu diingatkan ya, supaya terjalin interaksi yang lebih membutuhkan lah gitu, yang membangun gitu. Itu aja sih tadi mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Selanjutnya pertanyaannya akan dilanjutkan oleh saudari Nabila Pak. Iya Pak, selanjutnya nama saya Nabila Putri Nias. Saya akan menanyakan terkait kegiatan aktif sekolah
Bagaimana kegiatan-kegiatan seremonial dan formal berlangsung di sekolah ini? Kita selalu membuat program ya bahwa di 48 itu setiap hari Senin itu kondisi normal, itu selalu ada upacara bendera. Nah, upacara-upacara yang lain ini mengikuti Hari Besar Nasional ya atau sesuai edaran dari Kepala Dinas Pendidikan DKI. Yang selanjutnya, bagaimana kegiatan-kegiatan rutin seperti kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler berlangsung? Ya, kalau kita dibuatkan program, biasanya kesiswaan membuat program ya untuk ekstrakurikuler. Kalau kokurikuler biasanya kurikulum itu membuat jadwal rutin, kemudian jadwalnya juga harus dikonfirmasikan ke bidang kesiswaan karena semua terkait kapan kokurikuler, kapan ekstrakurikuler dan lain-lain itu kan semua harus dibuat program seperti kalender pendidikan sekolah itu kita buat setahun. Yang terakhir, mengenai demo ekstrakurikuler, apakah saat masa pengenalan lingkungan sekolah itu ada? Jika ada, untuk sekarang ini yang sedang pandemi ini dilaksanakan itu seperti apa? Untuk pengenalan ekskul itu biasanya ketika siswa itu mendaftar di sekolah PPDB, secara sosialisasi bentuknya itu dilakukan di saat MPLS, itu di hari-hari terakhir itu nanti biasanya ada pengenalan sampai dengan demo. Kita ada 22 atau sampai 24 ekskul ya, baik itu berbentuk yang wajib pramuka, kemudian ada yang permainan dan seni dan lain-lain. Selama pandemi ini kita yang dijalankan hanya kepramukaan, itu setiap hari Rabu. Kemudian ekskul yang lain kita mengarah ke pembinaan karakter setiap hari Jumat menjelang Jumatan itu. Kita bekerja sama dengan kerohanian ya, kerohanian Islam atau non-Islam itu untuk membuat paket-paket kegiatan pembinaan rohani. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sri Wahyuni. Ya. Saya segini, pertanyaan saya terkait tentang guru sekolah ini. Ya. Bagaimana praktik-praktik dalam pembiasaan untuk membiasakan kebiasaan positif di sekolah ini? Mulai tahun lalu sekolah ini termasuk sekolah adiwiyata. Nah, sebelumnya pernah menjuarai lomba sekolah sehat ya tingkat nasional juara 2 waktu itu. Dari situ kan kebiasaan-kebiasaan baik itu tetap dijalankan. Sebagai sekolah adiwiyata tentu saja ini anak-anak selalu ya peduli dengan lingkungan belajarnya. Jadi apapun yang dilakukan harus berwawasan lingkungan. Selanjutnya, sejauh ini goals apa saja yang sudah dicapai oleh Semen 48 Jakarta yang sesuai dengan visi dan misi sekolah? Kalau di dalam visinya itu kan ada pembinaan keimanan dan ketakwaan. Ya alhamdulillah dari sisi keimanan ketakwaan anak-anak terlihat semakin ya taatlah beribadah. Terus dari visi yang lain bidang akademik ya, prestasi akademik itu hasil ujian nasionalnya dari tahun-tahun ke tahun ini termasuk 10 besar DKI dan di tingkat nasional pun itu 100 termasuk 100 besar kalau nggak salah kita di peringkat 70. Kemudian prestasi lain non akademik itu masih ada beberapa siswa lah paling tidak mewakili OSN ya tingkat nasional ya yang berhasil membawa medali, pernah emas, pernah perak. Demikian juga lomba seni ya FLS 2N ini juga lumayan bagus. Terus kemudian O2SN itu sampai Juni kemarin masih ada yang ikut pembinaan di luar sana ya. Nah, dilihat dari lulusannya yang terserap di perguruan tinggi juga 80% ke atas itu diterima. Mungkin sampai sini saja pertanyaan yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa UHMK Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini kami akan mewawancara terkait beberapa hal yang bisa kita tahu untuk perkenalan di lingkungan sekolah. Saya sendiri Ulan Fitriana bersama teman-teman saya. Untuk wawancaranya yang pertama, bagaimana sih Bu karakteristik peserta didik secara umum pada saat pembelajaran biologi itu berlangsung? Kalau selama di kelas ya, respon guru dengan cepat, kemudian sikapnya santun juga. Intinya memang inputnya dari luar itu ketika masuk ke sini sudah bagus gitu, sudah baik. Jadi tinggal bagaimana kita mengolahnya saja gitu. Mungkin untuk yang PJJ, kalau yang PJJ karena PJJ untuk kelas 10 ini sepertinya kurang bisa mengetahui lebih lanjut atau mengetahui lebih dalam tentang siswa. Kenapa? Karena kita hanya virtual saja. Gitu. Mungkin kelemahannya di situ. Tapi sementara ini sih untuk PJJ juga berjalan dengan lancar sih. Untuk kelas 10 juga mereka respon juga oke, tanggap gitu. Ketika guru memberikan tugas, ketika guru mengadakan Zoom meeting misalnya, itu siswa respon dengan cepat gitu. Kemudian Bu, kalau pandangan dari Ibu sendiri nih terhadap peserta didik zaman sekarang nih yang ada di SMA 48 itu seperti apa? Oke, karena ini era industri 4.0, kids zaman now ya bilangnya. Pasti gadget itu nggak bisa lepas. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai guru mengarahkan siswa untuk penggunaan gadget itu sesuai dengan fungsinya gitu. Ketika belajar ya kita maksimalkan fungsi gadget ini untuk pembelajaran. Makanya kita mengarahkan siswa dalam menggunakan gadget. Ya Bu, kemudian gimana sih Bu karakteristik para tenaga kependidikan di sekolah ini secara umum? Kalau untuk tenaga pendidiknya guru-guru, wah itu udah luar biasa, bagus banget. Gurunya sangat kreatif banget. Jadi apalagi selama PJJ ini ya, mungkin awalnya yang tadinya gurunya kurang gitu dalam menggunakan media pembelajaran. Nah semenjak COVID ini guru-guru tuh kreatif, ada yang bikin video pembelajaran, bikin sendiri gitu dengan berbagai aplikasi. Bagus lah itu.
mengikuti perkembangan juga gurunya. Terus bagaimana Bu hubungan peserta didik dengan Ibu sebagai guru biologi? Guru itu kan tidak hanya mengajar itu kan hanya sekedar ngasih materi udah selesai, tapi guru itu juga mendidik gitu. Jadi bagaimana guru ini selain memberikan materi juga memberikan motivasi kepada siswa, kemudian juga bagaimana sih untuk proses belajarnya gitu seperti apa. Jadi tidak hanya ke hasilnya saja. Kan saya Zara Hairana. Di sini saya ingin bertanya, pandangan Ibu sebagai guru biologi, materi apa sih yang selama ini kalau peserta didik itu tertarik buat belajar biologi? Materi yang tertarik siswa ya. Kalau menurut Ibu ya, siswa itu lebih senang ketika praktek. Baik itu di lab ataupun tadi di luar ruangan, itu siswa lebih aktif gitu. Mereka lebih explore, lebih ingin tahu gitu gimana materi biologi itu sih, gimana mereka mendapatkan materi itu dengan langsung gitu. Nah, kalau sekarang kebalikannya Bu, materi yang kurang disukain sama anak-anak, jadi peserta didik itu kurang tertarik gitu belajar materi itu. Kalau yang kurang, kemarin terakhir saya mengajarkan tentang bioproses sel. Nah itu mungkin karena proses ya cukup rumit, jadi mereka agak pusing. Jadi ini Bu, difusi osmosis ini apa ya? Oke, yaudah saya kasih video dulu. Setelah itu ayo kita praktek. Jadi biarpun virtual, saya juga meminta siswa untuk praktikum. Gitu. Praktikum sederhana aja yang simpel. Selanjutnya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Husnul. Bagaimana cara Ibu sendiri sebagai guru biologi mengatasi peserta didik yang kurang paham terkait salah satu materi biologi? Dalam satu kelas pasti ada 1-2 siswa yang memang kemampuannya kita bilang kurang lah dibandingkan yang lain gitu. Pasti ada setiap sekolah, setiap kelas gitu. Nah sekarang bagaimana si guru ini supaya siswa tersebut tidak ketinggalan dengan teman yang lain? Salah satunya bisa dengan tambahan. Jadi siswa kalau yang kurang paham seperti itu, kita berikan materi tambahan di luar jam misalnya. Jadi kapanpun siswa bisa dan guru janjianlah di luar jam itu bisa kita berikan materi lanjutan gitu. Ataupun ketika di kelas, ya mau tidak mau kita sebagai guru harus lebih memperhatikan anak tersebut gitu. Lebih memancing anak tersebut untuk lebih bisa mengeluarkan pendapatnya, lebih bisa aktif lagi di kelas gitu. Ya, selanjutnya dari saya, perkenalkan nama saya Sulhini. Apakah setiap tahun sekolah ini mengirimkan perwakilan untuk mengikuti ajang olimpiade biologi? Oke, setiap tahun ada olimpiade. Cuma itu tidak sampai ke lanjutan gitu tidak. Terima kasih Bu atas jawabannya. Semoga bisa kita bantu nanti untuk membantu kita membuat laporannya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, kita dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Pendidikan Biologi. Kami akan mengadakan wawancara, nanti kita akan memberikan pertanyaan secara bergilir. Untuk yang pertanyaan pertama dari saya dulu, perkenalkan sebelumnya nama saya Sri Wahyuni. Ya, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih kesan kamu bisa menjadi pelajar dan belajar di sekolah kamu saat ini, yaitu SMAN 48 Jakarta? Untuk pertama kali masuk SMAN 48 Jakarta, saya merasa sangat bersyukur ya, alhamdulillah banget, gimana enggak. Karena 48 sendiri udah terkenal gitu, karena sekolah favorit. Lagi pula saya juga orang Bekasi masuk Jakarta saat itu sudah sangat wah gitu. Udah bersyukur banget. Cuman sedikit kecewa juga yang dimana peraturan menurut saya lebih lowong dari dibanding SMP saya dulu 49. Mungkin karena dianggapnya sudah dewasa di SMA kali ya. Tapi secara keseluruhan ya bersyukur udah bisa masuk 48. Iya, pertanyaan selanjutnya. Iya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nabila Suncian Intias. Apakah menurut kamu ini sebagai siswa dari SMA 48 ini fasilitas penunjang kebutuhan belajar sudah mencukupi atau belum? Menurut saya sudah cukup, mau di sekolah maupun di rumah kayak PJJ sekarang, di mana sekolah dari lab udah lengkap, lab bio, lab fisika, lab kimia, lalu toilet juga bersih, terawat, terus perpustakaan juga sudah banyak bukunya. Lalu untuk PJJ sendiri saat ini belum ada halangan, alhamdulillah nggak ada halangan dari internet, lalu media belajar seperti buku, komputer ataupun HP. Jadi belum ada halangan sama sekali, lancar. Pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh Zahra. Ya baik, pertanyaannya dilanjutkan oleh saya ya. Perkenalkan, saya Zahra Hairana. Di sini saya akan bertanya, bagaimana sih karakter guru-guru di SMAN 48 menurut pandangan Akad? Buat guru-gurunya punya karakter masing-masing, apalagi paling kelihatan karakter yang dimana guru-guru sudah menganggap murid-murid 48 yang walaupun baru masuk sudah dianggap sudah bisa gitu. Jadi lebih sering belajar mandiri karena setiap guru sudah menganggap semua murid bisa mempelajari pelajaran itu. Jadi kalau misalnya ada kesulitan kayak dilepas tangan gitu. Tapi ada juga guru yang dimana asik untuk diajak bicara, pendekatan ke setiap murid-murid. Oke, makasih. Selanjutnya pertanyaannya akan dilanjutkan teman saya, Wulan.
Ya, perkenalkan, saya Wulan Fitriana. Pertanyaan yang akan saya berikan adalah, apa saja sih halangan yang kamu temukan gitu selama PJJ ini ya? Kalau halangan, kalau untuk diri sendiri kayak nggak ada, cuman bukan nggak ada sih. Kayak setiap guru gaya ajarnya berbeda. Jadi suka ada yang cuma ngasih tugas doang, nah itu nggak bisa, harus mandiri kan. Tapi ada juga guru yang selalu responsif, di mana kalau misalnya bisa ngechat, langsung jawab. Itu paling enak. Kalau misalnya media pembelajaran nggak ada halangan. Kalau untuk pelajaran biologi sendiri kan harusnya ada praktikum ya kalau misalkan offline. Nah, ini gimana bagian pada saat pandemi kayak gini, praktikum kalian gimana? Apakah mandiri masing-masing di rumah, tetap dengan dibimbing sama gurunya atau gimana? Biasanya dikasih instruksi terlebih dahulu untuk praktikum. Jadi ada juga yang kayak Bu Yuni itu suka kadang ngasih foto ataupun gambar atau video bisa dilihat dari YouTube ya. Gimana instruksinya dari awal sampai akhir. Nanti kamu praktekin sendiri di rumah gitu ya? Iya, mandiri. Tapi kalaupun ada yang kurang paham ya bisa ditanya. Selanjutnya dari pertanyaan teman saya yang terakhir, Lutfiah. Ya, perkenalkan nama saya Lutfiah. Ya, jadi saya mau bertanya bagaimana hubungan antara siswa dengan para guru di SMA 48, begitu juga hubungan antara siswa dengan para staf di SMA 48. Untuk hubungan antar murid dengan guru ataupun staf selama sekolah sebelum pandemi ini cukup baik. Kayak seperti yang tadi udah dibilang, ada guru yang sangat komunikatif dengan para murid, di mana bisa diajak bercanda. Lalu untuk para staf sendiri, yang biasanya cuma dekat dengan murid, biasanya cuma kayak OB ataupun satpam ya. Untuk yang lainnya kurang dekat atau mungkin jarang ketemu ya. Tapi pendekatan antara guru dan murid itu berjalan bagus gitu. Perjalanannya cukup baik, nggak ada masalah, nggak pernah ada selisih. Ya, itu aja pertanyaan dari saya. Ya, mungkin pertanyaannya sudah bisa dicukupkan ya. Terima kasih banget sama Atar udah bisa meluangkan waktunya buat kami. Semoga kegiatan wawancara secara online ini bisa bermanfaat untuk kami semua. Mohon maaf juga kalau ada gangguan-gangguan di luar ekspektasi kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.